Perkenalkan, nama saya Koma Marisa Rustikyanti dengan NIM 218-011-002 dari kelas IKI. Di sini saya akan mempraktikkan clinical slit lab, joint and spine, yaitu berupa pemeriksaan sendi bahu. Baik, selamat pagi Bapak. Perkenalkan saya Dr. Marisa dan saya menjadi klinik pada pagi hari ini. Nah, saya bicara sama siapa? Bapak Dede, dokter. Baik, Pak Dede. Jadi pertama di sini saya akan menanyakan sedikit terkait dengan identitas Bapak apakah bersedia? Bersedia. Baik, Pak Dede, usia berapa? 21 tahun, dokter. 20 tahun. Sama ya. Bagian saat ini alamatnya di mana? Di Banjiding, dokter. Oke, baik. Lalu untuk Bapak sendiri apakah sudah menikah? Belum. Belum menikah ya. Lalu untuk pekerjaan ini Bapak? Saya menjadi mahasiswa, dokter. Mahasiswa. Dan ini saya cukupkan. Nah, untuk Bapak diri sendiri, ada keluhan apa nih Kak? Atau mungkin ada keluhan yang ingin disampaikan kepada saya? Saya mengalami nyeri dok pada bahu sebelah kanan saya. Di bahu ya. Oke, jadi di sini untuk menegakkan kondisi saya akan melakukan wawancara medis dan juga nanti apabila diperlukan, saya juga akan melakukan pemeriksaan fisik. Karena itu, apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Oke, saya mulai. Untuk lokasi dari bahu itu, apakah dirasakan di tangan kanan, kiri atau keduanya? Di sebelah kanan saja, dokter. Oke, di bahu kanan ya. Iya. Mungkin bisa ditunjukkan lebih jelas di bagian mana nyerinya? Di bagian sini, dokter. Bagian sini ya. Iya. Lalu untuk nyeri bahu itu dirasakan sejak kapan? Udah dari 2 hari yang lalu. Sejak 2 hari yang lalu ya. Nah, mungkin di sini bisa diceritakan sedikit terkait dengan bagaimana kronologinya sampai terjadi nyeri bahu. Saya kan sering olahraga gitu dok ya, mungkin karena keselio gitu mungkin di bagian bahunya. Oke, berarti kan olahraga berat mungkin ya. Iya. Oke, lalu mungkin bisa jelaskan untuk nyeri ini tuh seperti apa? Apakah dia seperti dusu-dusu atau mungkin seperti kebas atau mungkin panas seperti itu rasanya? Kalau panas sih enggak, dokter, kayak ditusuk-tusuk gitu aja. Dusu-dusu ya. Oke, lalu untuk nyerinya ini apakah dia hilang dulu atau terus-terus dirasakan? Terus-terusan. Terus-terusan ya. Oke, baik. Lalu untuk nyerinya apakah dia menjalar atau mungkin cuma terlokalisasi di satu tempat saja? Cuman di sini aja. Tempat saja ya. Oke, lalu untuk nyerinya ini apakah sangat mengganggu aktivitas? Dibilang terlalu mengganggu sih enggak, tapi dia lumayan mengganggu. Memang mengganggu ya. Oke, baik. Lalu untuk Bapak sendiri apakah mungkin ada faktor yang memberat atau memperberat seperti misalnya tempat ke tukang pijat mungkin atau mungkin mengoreskan suatu salep itu apakah ada? Kalau untuk ke tukang pijat saya pernah, tapi nggak mempan gitu dok, nggak terlalu membaik gitu ya. Oke, baik. Lalu mungkin apakah ada gejala lain yang menyertai seperti misalnya ada rasa suatu kesemutan, hilang sensasi mungkin, atau mungkin juga ada suatu gejala yang dirasakan di organ lainnya? Kalau di organ sih enggak, tapi kalau rasa kesemutan tuh ada. Kesemutannya. Baik, lalu untuk sebelumnya apakah sempat mengalami kondisi yang sama? Tidak. Tidak ada ya. Oke, lalu apakah sempat mungkin mengkonsumsi obat seperti misalnya obat anti nyeri seperti itu? Belum ada. Lalu untuk selanjutnya apakah ada alergi obat? Tidak. Tidak ada. Baik, lalu untuk Bapak mungkin apakah ada yang memiliki penyakit yang berhubungan dengan tulang dan organ seperti misalnya ada kanker, tumor, kemudian ada artritis seperti itu? Tidak. Tidak ada juga ya. Baik, lalu untuk di keluarga apakah ada yang mengalami kondisi sama? Tidak, kebetulan saya. Keluarga tidak ada. Lalu untuk sehariannya apakah memang sering melakukan aktivitas yang berat seperti misalnya olahraga yang berat atau mungkin mengangkat beban? Iya dokter. Sering ya. Baik, lalu untuk Bapak sendiri bagaimana untuk diet sehari-harinya? Apakah sering mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D, kalsium seperti itu? Kalau vitamin D saya hampir sering minum susu tiap hari dokter. Ya. Lalu untuk suplemen seperti protein itu apakah ada? Tidak. Tidak ada juga ya. Kemudian saya cukupkan dari pemeriksaan dari wawancara di sini itu saya belum bisa menemukan terkait dengan diagnosisnya. Karena itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik berupa inspeksi, palpasi, range of motion dan juga pemeriksaan special test. Karena itu apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, karena Bapak bersedia, maka silakan untuk lepas pakaian terlebih dahulu. Sebenarnya saya akan menyiapkan alatnya serta melakukan tindakan resep. Baik.
Baik Bapak, pertama saya akan melakukan dengan inspeksi, di mana di sini saya akan mengantisipasi pada bagian bahu Bapak untuk melihat apakah ada suatu tanda-tanda keperluan, seperti misalnya suatu masa abnormal, ada yang tanda kemerahan yang menunjukkan adanya inflamasi, lalu juga apakah ada deformitas, dan juga adanya luka parah ataupun adanya suatu luka. Dan di mana untuk inspeksi sendiri saya akan lakukan dari arah depan, belakang, dari bagian kanan dan juga kiri. Kembali. Baik Bapak, pertama saya akan mulai terlebih dahulu dari arah depan. Selanjutnya saya akan periksa dari arah belakang. Selanjutnya saya akan periksa dari arah sebelah kiri. Selanjutnya saya akan periksa di sebelah kanan. Baik Bapak, dari pemeriksaan tadi saya dapatkan dari pemeriksaan inspeksi bagian depan, belakang, dan juga kiri, saya dapatkan untuk di bagian bawah sebelah kanan memang mendapatkan adanya suatu tanda kemerahan atau pembengkakan yang menunjukkan adanya suatu inflamasi atau peradangan. Nah, selanjutnya kita akan berlanjut ke pemeriksaan berikutnya, yaitu pemeriksaan palpasi. Baik Bapak, untuk pemeriksaan palpasi ini nantinya saya akan lakukan sedikit penekanan secara lembut ke bagian bantuan Bapak, yaitu bagian rasa nyeri, yang mana nantinya itu bertujuan untuk menentukan apakah ada suatu rasa nyeri, lalu juga menentukan apakah ada suatu masalah normal. Dan nantinya saya juga akan memeriksa temperatur tubuh Bapak, serta sensoris nantinya, serta dialis dan juga capillary filtration. Bapak, pertama di sini saya akan melakukan sedikit penekanan pada bagian lakukan Bapak, dan nantinya apabila ada suatu rasa nyeri, nantinya langsung bilang kepada saya, Pak G. Di sini tangannya mungkin saya akan pegang sedikit. Ada rasa nyeri? Sedikit nyeri di sini. Di sini ya. Nih. Ada nyeri? Lumayan dokter. Bapak, selanjutnya saya akan melakukan sedikit perabaan pada nadi radius Bapak, dan dia menentukan apakah nadi ini itu terabah atau tidak. Baik, saya akan merabanya. Oke, baik, di sini untuk nadi radius Bapak itu terabah ya Pak. Selanjutnya saya akan memeriksa fungsi sensoris. Apakah terasa? Terasa. Oke, baik, di sini saya akan memeriksa capillary filtration atau CRT. Oke, baik, di sini untuk CRT atau capillary filtration itu kurang dari 2 detik ya, menunjukkan kondisi normal. Baik Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kedua, yaitu range of motion, di mana di sini nantinya saya akan menggunakan volumeter dan mencoba untuk melakukan beberapa gerakan. Nah, ini bertujuan hanya untuk menentukan apakah adanya suatu keterlibatan berat. Mulai. Nah, pertama di sini kita akan melakukan tindakan itu berupa fleksi, di mana nantinya Bapak silakan untuk mengangkat tangan yang seperti ini ya Pak. Oke, baik, di sini kita akan pemeriksaan. Bapak silakan untuk mengangkat tangan ke atas. Sampai sini saja dokter, tidak bisa. Baik, di sini untuk sudutnya sendiri yaitu 150 derajat ya Bapak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan tindakan ekstensi. Bapak nanti silakan tangannya itu seperti ini ya. Baik, sini kita langsung saja. Silakan Bapak. Sudah dokter. Oke, baik, di sini untuk sudut sendiri itu terbentuk 30 derajat ya. Biasanya dilakukan abduksi. Bapak nanti silakan tangan seperti ini ke atas. Oke, sekarang Pak, angkat tangannya ke atas. Oke, baik, di sini terbentuk sudut yaitu 130 derajat ya. Oke, sekarang tindakan abduksi, tangannya seperti ini. Oke. Baik, ini kita langsung akan apa? Oke, baik, di sini sudut yang terbentuk yaitu sekitar 25 derajat ya. Oke, selanjutnya gerakan yaitu berupa intramputasi dan juga ekstramputasi. Yang pertama, Bapak seperti ini dulu tangannya.
Baik. Baik, di sini sekarang untuk implementasi silakan Anda seperti ini ya. Baik, saya mulai. Dari sini untuk sudutnya yaitu sekitar 60 derajat. Sekarang untuk eksaminasi tangannya seperti ini. Oke, bisa dimulai. Baik, untuk sini sudah sendiri yaitu 70 derajat ya. Baik Bapak, untuk pemeriksaan range of motion telah saya lakukan. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan special test. Bapak, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan special test, kemarin terdiri atas pemeriksaan engagement test, job test, dan juga attention test. Nah, nantinya pertama kita akan melakukan terlebih dahulu pemeriksaan engagement test, di mana ini bertujuan nantinya menentukan apakah ada suatu engagement syndrome. Oke, baik, kita mulai langsung. Nah, untuk engagement test sendiri, nantinya saya akan menggunakan Bapak sampai ke atas. Nantinya apabila ada semakin langsung bilang saya ya. Sini. Saya mulai. Lumayan sakit dokter. Oke, sampai sini sudah sakit ya. Oke, menentukan. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan atau initial test, di mana nantinya bertujuan menentukan apakah ada suatu ketidakstabilan pada anterior gill humeral joint. Oke, baik, sini akan Anda seperti ini dulu. Oke, diperlihatkan. Nah, di sini saya akan memfiksasi. Selanjutnya di sini saya akan memberikan dorongan ke arah depan ya, dan apabila ada sakit langsung bilang kepada saya. Ya, kalau saya mulai. Pada sakit? Lumayan sakit. Lumayan sakit ya. Oke, berarti itu menunjukkan adanya suatu ketidakstabilan pada anterior gill humeral joint. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan job test, di mana ini tujuan untuk nantinya menentukan apakah adanya suatu ketidakstabilan pada posterior gill humeral joint. Oke, baik Bapak, tangannya seperti ini bisa ke depan. Oke, baik. Nah, di sini saya akan memfiksasi di bagian siku yang dulu ke belakang, dan nanti saya akan memberikan dorongan ke arah depan juga ya. Oke, dan nantinya apabila ada sakit langsung bilang kepada saya. Baik. Oke, kan saya mulai. Lumayan sakit. Sakit. Sakit juga ya. Oke, ini menunjukkan juga ada ketidakstabilan pada posterior gill humeral joint. Dan Bapak, untuk pemeriksaan special test setelah saya lakukan, Bapak dapat menenangkan kembali, serta nantinya saya akan menuliskan hasil pemeriksaan. Baik dokter. Oke Bapak, di sini saya bicara dengan Pak Dede, menurut usia 20 tahun, untuk alamatnya di Bandung ya. Di mana di sini itu berdasarkan hasil analisis Bapak mengeluhkan ada suatu nyeri pada bahu kanan, di mana dirasakan sejak 2 hari yang lalu. Nah, lalu untuk nyeri ini itu dirasakan akibat dari melakukan olahraga yang terlalu berat. Nah, lalu untuk pasien sendiri itu seperti ditusuk-tusuk, serta untuk nyeri itu tidak menjalar, di mana ini dirasakan di satu tempat saja. Nah, lalu ini juga lumayan mengganggu, dirasakan juga ada suatu rasa kesemutan. Lalu untuk sebelumnya belum sempat mengalami kondisi yang sama. Nah, untuk obatnya juga belum ada yang konsumsi, dari obat juga tidak ada, keluarga juga tidak ada yang mengalami kondisi yang sama. Nah, untuk pemeriksaan fisik di sini saya dapatkan untuk tindakan infeksi itu ditemukan ada suatu keabnormalan yang berupa adanya suatu kemerahan serta pembengkakan pada bahu kanan. Nah, lalu untuk tindakan palpasi itu juga ditemukan dari suatu rasa nyeri pada bahu kanan. Lalu untuk suhu tubuh juga itu normal ya. Lalu untuk capillary floater atau CFT itu kurang dari 2 detik yang menunjukkan kondisi normal. Nah, lalu untuk sensori juga baik dan juga nadi radialis teraba. Nah, lalu tindakan ROM atau range of motion itu untuk dari vertis sendiri itu dapatkan 180 derajat, yang mana itu untuk normal sendiri 160 sampai 180 derajat yang menunjukkan dia suatu keterbatasan. Nah, lalu untuk ekstensi itu 30 derajat, yang mana untuk normal sendiri 60 derajat ya. Lalu untuk abduksi juga 120 derajat, yang mana untuk normal sendiri 160 sampai 180 derajat. Nah, lalu untuk rotasi internal itu saya dapatkan 60 derajat, yang mana untuk normal sendiri itu seharusnya 90 derajat. Lalu untuk yang terakhir itu rotasi eksternal, dia didapatkan 70 derajat, yang mana menunjukkan kondisi normal. Nah, dari keseluruhan hasil range of motion ini, itu saya dapatkan Bapak memang mendapatkan suatu keterbatasan ya ketika melakukan gerakan-gerakan tadi. Nah, sedangkan untuk menggunakan special test
Itu untuk impeachment test itu saya dapatkan adanya suatu rasa nyeri yang mana menunjukkan adanya suatu impeachment syndrome. Sedangkan untuk berupa apprehension test saya juga dapatkan adanya suatu rasa nyeri yang menunjukkan kemungkinan adanya ketidakstabilan pada anterior duodenal joint. Dan juga untuk job test saya juga temukan suatu rasa nyeri yang menunjukkan adanya ketidakstabilan pada posterior duodenal joint. Dan untuk saat ini saya mungkin masih belum bisa menentukan diagnosisnya, dan kita mungkin nanti akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti misalnya pemeriksaan berupa X-ray dan sebagainya. Nah, karena itu apakah Bapak bersedia? Bersedia ya. Dan mungkin untuk kedepannya Bapak mungkin bisa mengisahkan diri terlebih dahulu, jangan dulu melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan seperti misalnya olahraga berat ataupun mengangkat beban. Nah, dan juga jangan ke tukang pijat karena bisa menyebabkan kondisi Bapak ya. Serta nantinya apabila semakin parah bisa langsung kembali ke dokter. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk sendiri apakah ada pertanyaan? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Dari karena sudah cukup, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas penjelasan pada hari ini dan semoga lekas sembuh. Terima kasih dokter.